Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas The Graph ya. Ini adalah token yang menurut saya memiliki kegunaan yang sangat luar biasa sekali ya, karena token ini membantu aplikasi-aplikasi desentral yang lain untuk mencari datanya, untuk menyajikan data yang sangat diperlukan bagi aplikasi-aplikasi desentral yang lain. Jadi fungsinya bukan langsung kepada end user seperti konsumen kayak kita gitu, tapi fungsinya adalah kepada developer aplikasi desentral yang lain, contohnya kayak Aave, Compound dan sebagainya, yang mereka membutuhkan data yang sebelumnya tuh susah untuk dicari ya, karena mereka harus mencari sendiri. Tapi The Graph menyajikan datanya bagi semua protokol-protokol desentral yang ada di blockchain-nya Ethereum terutama ya. Aplikasi yang lain itu tidak perlu membuat datanya sendiri. Ini semacam kayak Google-nya dunia blockchain. Membuat The Graph itu nantinya ketika dunia blockchain itu semakin berkembang, tingkat kebutuhan aplikasi terhadap The Graph itu tentunya akan sangat berkembang dan akan sangat penting sekali ke depannya. Nah, The Graph itu sekarang menduduki peringkat ke-33 dan tentunya peringkat yang sangat bagus ya, karena masih di bawah 50, yang membuktikan bahwa The Graph itu bukan proyek kaleng-kaleng Sobat Investor. Tapi sebelum kita bahas sedetil teknisnya, kita bahas dulu sekilas nih apa sih The Graph itu. Nah, The Graph itu adalah sebuah proyek yang menyajikan API, itu penyambung bagi aplikasi desentral untuk mendapatkan datanya. Nah, The Graph itu adalah sebuah protokol yang mengindeks network atau informasi yang ada di platformnya Ethereum ya terutama ya. Dan setiap orang, tepatnya setiap developer itu dapat membangun API-nya sendiri yang dinamakan subgraph yang menyajikan data sehingga dapat diakses dengan lebih mudah. Nah, subgraph ini adalah API-API yang ada di jaringannya The Graph ya, yang menyajikan data yang dibutuhkan bagi aplikasinya. Nah, dan ternyata pengguna dari The Graph itu sudah sangat banyak, dan yang menggunakannya juga bukan developer yang kecil ya, tapi developer-developer yang sudah sangat bonafide seperti SushiSwap, ada Curve Finance, ada Dodo, masih bisa dibuka lagi. Ini ada Yearn Finance juga ternyata menggunakan datanya The Graph, dan Decentraland juga pakai, Uniswap, dan juga ada USDC protokol, dan tentunya ada Aave. Kelihatan di sini ya bahwa The Graph itu ternyata protokolnya itu sudah digunakan oleh berbagai aplikasi desentral, membuktikan bahwa The Graph itu sangat penting. Mengingat bahwa The Graph itu baru saja dirilis sekitar tahun 2019 dan ICO-nya ini menurut ICO Drops itu di sekitar tanggal 22 sampai 23 Oktober ya. Token sale-nya itu artinya baru 1 tahun untuk ICO ya, dan ternyata penggunanya itu udah sangat banyak. Mengingat baru dirilis tahun 2019 dan ICO-nya tahun 2020, itu kan berarti dari tanggal rilisnya saja belum sampai 2 tahun Sobat Investor. Dan kita lihat di sini data terlama di situsnya CoinMarketCap itu saja di tanggal 18 Desember tahun 2020. Wow, token The Graph itu baru saja dirilis, belum ada 1 tahun ya ICO-nya, tapi adaptasinya tuh sudah sangat luar biasa. Ini Subgraph Studio ya, bagi yang ingin membuat aplikasi di atasnya, di atas protokol The Graph bisa lewat ini, tapi kita tidaklah, kita kan hanya investornya saja, maka kita cek di situs utamanya saja. Say goodbye to custom server, ini yang sebenarnya menjadi proyek utama dari The Graph, yaitu The Graph itu ingin menjadi sebuah server yang universal bagi semua aplikasi desentral untuk menarik datanya. Jadi sebelum ada The Graph, itu setiap pengembang aplikasi itu harus membuat server informasinya sendiri. Tapi dengan adanya The Graph, mereka nggak usah mendirikan server untuk mencari aplikasi, karena aplikasinya sudah disediakan oleh The Graph. Itu adalah pekerjaan besar yang sudah diselesaikan. Itu yang membuat banyak aplikasi itu langsung lompat ke The Graph dan membuat protokol berdasarkan data yang disajikan oleh The Graph. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ada blockchains, dan ada data network, dan ada peer-to-peer network. Data di mana The Graph mengambil informasinya ya, baik public data maupun encrypted data itu diolah oleh protokolnya The Graph, diindeks, dan outputnya adalah berupa API. Dan API itu tentunya langsung bisa dimanfaatkan oleh konsumer. Nah, konsumer di sini adalah pengembang aplikasi ya tentunya. Nah, di sini ya konsumer itu jauh lebih terbantu karena mereka nggak perlu lagi mengambil datanya langsung dari blockchain, dari network, atau dari peer-to-peer network seperti ini. Tapi mereka cukup mengambil data yang sudah siap pakai dari jaringannya The Graph. Network yang disupport oleh The Graph itu sudah cukup banyak, yaitu ada Ethereum, Polygon, Arbitrum,
Binance Smart Chain juga ada Silo, Avalanche, XDAI, POA, dan juga Phantom. Dan networknya The Graph itu bekerja dengan 4 faktor utama ini, yaitu ada developer, yaitu pengembang aplikasinya, indexer, yaitu kelompok orang yang mencarikan informasi dari dunia blockchain, ada kurator, yaitu orang yang mengedit informasi dari indexer ini dan menentukan informasi mana yang paling berguna bagi pengguna aplikasi tentunya. Dan ada delegator, yaitu orang yang mengamankan network dari The Graph ini, Sobat Investor. Nah, jadi keempat faktor utama inilah yang menunjang satu sama lain dan menjadikan networknya The Graph itu aman, reliable, dan menyajikan data yang siap digunakan. Nah, produknya ya Subgraph Studio yang seperti kita lihat tadi, yaitu data-data yang siap digunakan oleh pengembang aplikasi, dan Live Product. Ini adalah contoh-contoh developer yang sudah menggunakan data dari The Graph, yaitu ada Uniswap, Synthetic, Decentraland, dan juga Aragon. Uniswap loh bro, itu adalah exchange desentral pertama. Itu juga membuktikan bahwa data dari The Graph itu sangat reliable, Sobat Investor. Kebayang kalau nggak ada The Graph, Uniswap itu tidak akan bekerja sebaik seperti sekarang. Nah, yang didukung oleh banyak sekali institusi ya. Ini adalah tujuan dari The Graph untuk mewujudkan kripto ekonomi ya, dan diprediksi bahwa kripto ekonomi itu nantinya akan menjadi masa depan dari dunia yang sekarang. Dan The Graph ingin menyelesaikan itu agar informasi itu tetap desentral, tetap aman, dan bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, sekarang kita bahas menurut teknisnya ya. The Graph sekarang berada di posisi ke-33 dengan kodenya GRT ya. Posisi yang sangat bonafit sekali, dengan kapitalisasi pasar itu sebesar 61 triliun rupiah, atau kalau dalam dolar itu sekitar 4 miliar dolar, Sobat Investor. Ya, dengan supply maksimalnya di sekitar 10 miliar token ya, ada supply maksimal, yang artinya token GRT ini adalah token yang deflasi, yang nilainya akan semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan melihat penggunaannya yang sangat masif sekali, saya memprediksi bahwa kedepannya The Graph itu akan terus naik, dan saya sendiri sangat tertarik untuk membeli The Graph kedepannya. Dan harga token sekarang di perdagangan di harga Rp13.000 saja. Yang lebih menarik lagi, ternyata token The Graph itu sudah turun sebesar 70% dari titik tertingginya di tanggal 12 Februari tahun 2021. 70% itu banyak sekali. Yang artinya sekarang adalah titik beli yang sangat bagus bagi siapapun yang yakin dengan masa depan The Graph, termasuk saya sendiri ya secara pribadi. Nah, kita lihat menurut situs CoinGecko, The Graph dalam 1 hari terakhir sudah naik 1%, kalau dalam 7 hari terakhir sudah naik sekitar 17%, dan dalam 14 hari terakhir sudah naik sebesar 36%, dan dalam 30 hari terakhir sudah naik sampai 43%. Tapi kenaikan yang 43% itu ternyata masih lebih rendah dari titik tertingginya itu sebesar 69%. Jadi sekarang tetap masih diskon ya, padahal sudah naik sampai 43%. Dan kelihatan sekali di sini bahwa dari tren yang seperti ini, dari 1 hari, 7 hari, 14 hari, dan 30 hari yang semuanya hijau, sekarang fasenya sedang sangat bullish. Jadi jika Sobat Investor yakin dengan masa depan dari The Graph, sekarang adalah waktu beli yang sangat tepat sekali untuk di hold jangka panjang ya. Saya selalu bilang untuk holdnya itu jangka panjang, minimal 1 tahun, agar profit kita maksimal, Sobat Investor. Nah, untuk lebih memastikan lagi, kita lihat chartnya di situs toko kripto. Ya, The Graph sekarang sudah bisa dibeli di toko kripto ya, sangat gampang sekali. Sebenarnya untuk di Indonesia, cara termudah untuk membeli token The Graph itu setahu saya ada di 2 tempat, yaitu di toko kripto dan juga di Pintu. Terserah Sobat Investor mau pakai yang mana ya. Kita buka chartnya. Nah, lihat di sini data terlama di situs toko kripto itu di tanggal 17 Desember tahun 2020 ya. Jadi ini baru ditambahkan tuh, belum ada 1 tahun. Dan memang ICO-nya aja di sekitar bulan Oktober ya, jadi memang masih baru sekali. Nah, kelihatan di sini mencapai titik tertingginya itu di sekitar tanggal 12 Februari ya. Kemudian terus turun, ini garis 60 itu terus turun, dan sekarang ternyata kelihatan sekali di sini Sobat Investor, garis MA 60 itu sudah mulai cenderung naik. Nah, ini adalah pertanda yang sangat bagus ya, karena bahkan garis MA 30 yang warna kuning ini itu juga sudah berada di garis MA 60. Ini adalah golden cross untuk jangka panjang ya. Jadi untuk jangka panjang itu adalah sinyal yang sangat bagus untuk kita mulai mengakumulasi atau membeli token GRT. Ya, apalagi kita lihat di sini garis MA 5 dan MA 20 juga sudah jauh di atas garis MA 30 ya, artinya sekarang adalah fase yang sangat bullish atau sudah naik sangat tinggi ya. Kalau untuk trading harian itu cocok, tapi pastikan kalian menyesuaikan dengan strategi kalian masing-masing ya. Yang pasti kalau untuk di hold jangka panjang,
minimal 1 tahun saja, sobat investor. Saya sangat yakin dalam 1 tahun ke depan harga dari token The Graph itu tentunya akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Itu pendapat saya mengenai token The Graph atau GRT ya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di The Graph atau kalian masih menimbang-nimbang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Jika kalian memiliki request koin atau token apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya, mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.